duduk bro. Oke. Aduh, kita lagi pada ngapain sore-sore gini? Biasa aja lagi ngobrol sambil ngemil. Oh, ngemil. Ngemil. Aduh. Kamu mes, buah Rensel gede pisan, diusir istri kan? Wah, kamu bisa aja. Saya mau bawa kulkas. Enggak, Deng, mau camping. Oh. Iya. Sebentar lagi gue mau pergi nih, lihat. Aduh, Wah, asik tuh Bang camping. asik. Waduh. Udah hati-hati Kang di jalan, jangan lupa sholat, jangan sampai tertinggal ya. Aduh, syukron kamu mengingatkan Yok ya. Insya Allah saya mah selama tidak ketinggalan. Alhamdulillah. By the way, Baswenya, kalau misalkan saya camping di perjalanan, mau sholat, terus tidak bisa menemukan air, kumaha tah? Kalau nggak ketemu air sama sekali, Mes, bisa kita tayamum. Oh ya? Iya, cuman mesti terpenuhi syaratnya. Waduh, gimana tuh caranya? Bentar Kang, emang syarat untuk tayamum apa aja Kang? Nah iya, syarat buat tayamum apa aja ya? Soalnya saya ingat waktu abang saya sakit dulu. Jadi pada waktu itu teh Bah, bangun dulu ya, Bah. Minum obat dulu, Bah. Bangun dulu, Bah. Iya, nak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Alhamdulillah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bah, Iya, Abah setelah tayamum, sholatnya sambil berbaring aja ya. Kan Abah lagi sakit. Nah, gimana tuh Kang? Apakah abang saya memenuhi syarat untuk melakukan tayamum dengan kondisi seperti itu? Ya udah biar kita nggak ngarang gitu ya. Mendingan kita ya buka kitabnya aja. Nanti kita Betul, itu mata. bahas. Kudu aya dalilna. Oke. Nah, iya gini. Syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab membolehkannya. Nah, tadi ditanyanya. Ya. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena ia memang tidak ada atau karena takut bahaya bila menggunakannya. Misalnya sakit pada badan atau dingin yang menggigil. Salah tri, oh salahnya. Bukan, ngadeg-deg. Sama ngadeg-deg ya. Iya, dek sama. Nah, syarat-syaratnya juga ada buat tayamum supaya jadi sahnya tayamum. Tah, nongol tah. Kita baca lagi ya. Oke. Haji niat nangis arapa ya. Ya. Kedua Islam, udah kudu Islam ya. Nuhun. Tilu berakal dan gelo mangatunya. Ya, buru-buru tayamum. Boro-boro tayamum. Yang nomor 4-nya ini anak yang kurang dari 7 tahun. Usianya. Karena Belum balik teh ya. belum balik dia, belum bisa membedakan. Gitu. Balik kan? Balik. Balik. Itu balik mah model kumaha gitu kan. Terus 5-nya ada uzur atau tidak bisa menggunakan air. Oh, yang tadi teh yang Nah, itu teh ada dalilnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kita baca artinya aja ya. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan suci. Jadi lamun teu manggih cai gitu teh, nggak nemu air. Ada sabda Rasulullah juga. Ini kalau di sini direwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 124. Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya, debu yang suci boleh selama 10 tahun. Tapi nanti detailnya mah kita harus cari lagi referensinya ya. Lalu bila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhkannya ke tubuhnya karena sungguhnya itu lebih baik. Gitu. Terus yang keduanya bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya dan bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah atau sakit yang kesembuhannya tertunda disebabkan menggunakan air. Ini mah dalilnya juga dari Quran. Masih surat Al-Maidah ayat 6 sambungannya. Dan jika kalian sakit sakit apa ya? Pokoknya mah anu khawatirkan Apabila menggunakan air. akan terganggu kesembuhannya, lain terganggu atau tertunda Atau bisa jadi makin parah. gitu. Ada juga nih ini hadis yang dari Rasul yang tentang laki-laki terluka di kepalanya. Ini mengerikan nih. Kita baca ya. Mereka telah membunuhnya
semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Tah, lalu bertanya saat di jalan. Oh, eta pisan. Hati lu nya. Atau bisa jadi karena udara yang sangat dingin tadinya dibahasnya. Tumun di Lembang tuh bisa. Emang atuh. Jadi nu udara yang sangat dingin teh yang dikhawatirkan membahayakan. Dina ieu mah keteranganna mah. Yang dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Kan bisa orang mati kedinginan. Ya. Nah, itu ada hadisnya yang dari kedinginan itu dari Amr bin As. Sahabat. Gini katanya. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya pada tahun peperangan Zat As-Salasil, dia berkata, aduh iya rada kagok macam names. Aku mimpi basah. Aduh. Pada suatu malam yang sangat dingin. Aduh. Udah sebut lagi ya jadi ya. Hadis. Pengen tahu teh. Lalu aku khawatir mati bila aku mandi. Maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimami rekan-rekanku. Berarti boleh. Ya, bakatku tiris mah. Membahayakan ya. Membahayakan. Nah, yang keenamnya, hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Maksudnya tidak najis seperti tanah yang terkena air kencing dan belum suci darinya. Gitu. Yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan, yaitu bila dia mendapatkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, bersih, sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata as-sa'id adalah debu ladang dan kata at-thayyib adalah yang suci. Lalu bila dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Bagi orang yang bertayamum, hendaklah membaca basmalah sambil meniatkan tayamumnya supaya dibolehkan melaksanakan ibadah yang sebelumnya dilarang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tanah atau pasir atau kerikil atau tanah lembab dan sejenisnya. Dan tidak menjadi soal meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangannya dengan tiupan yang ringan. Kemudian mengusap mukanya 1 kali. Lalu meletakkan kembali kedua telapak tangannya di atas tanah jika berkenan. Lalu mengusap kedua telapak tangannya beserta kedua lengannya hingga 2 sikunya jika ia berkenan. Sedangkan jika ia membatasi usapannya hanya pada kedua telapak tangannya, maka hal itu dibolehkan. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang mengerjakan beberapa sholat dalam 1 kali tayamum jika tayamumnya belum batal? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena tidak ditemukannya nas hukum yang jelas mengenai masalah tersebut yang menetapkan salah satunya serta membatalkan yang salah satunya lagi. Pendapat yang hati-hati menetapkan supaya bertayamum pada setiap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Islam itu maha mudah ya. Maha mudah, tidak menyulitkan lah. Betul bisa. Kalau gitu kayaknya sudah jelas ya perkara mengenai tayamum. Kalau gitu saya pergi boleh? Bentar dulu Kang. Ngemil dulu tuh. Ayo.